Sahabat Salon, Sahabat Salon. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarmu? Sahabat. Sudah baca belum? Kembali lagi pagi ini belajar bersama-sama firman Tuhan. Masuk di tahun 2022 ini, awal khotbah kemarin berbicara pribadinya, terus sahabat yang kedua berbicara namanya. Hari ini kita belajar apa hari-hari rayanya. Karena hari ini kita belajar dari Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11. Nah, kemarin kita belajar dari pribadinya, namanya, dan hari ini pun juga ini ketentuan-ketentuan Tuhan, masih satu paket, tidak bisa dipisahkan antara hari-hari kudusnya dengan namanya Tuhan. Karena ini masih kita bicara di loh batu yang pertama. Hari ini kita belajar masalah hari Sabat. Hari Sabat itu dari ayat 8 sampai ke 11. Silakan dibaca yang keras. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingatlah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu di loh batu yang pertama, yang vertikal. Kemarin saya khotbah masalah nama Tuhan. Jadi nama Tuhan dengan Sabat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi antara nama Tuhan dengan Sabat itu sudah perjanjian. Perjanjian dengan bangsa pilihannya, namanya Israel. Kalau kita tidak teliti kitab suci ini, kita anggap aja itu zaman Mose itu baru ada namanya Sabat. Tidak demikian. Ya. Makanya saya mengatakan ini sudah 22 tahun saya teliti namanya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kenapa sih Tuhan itu menekankan namanya Sabat ini? Nama Tuhan dengan Sabat ini banyak sekali pasal ayat. Ya. Sampai namanya kitabnya para rasul atau Injil di sana itu juga masalah Sabat juga, saudara. Ya. Kenapa sih Sabat ini terus diangkat, terus diperingatkan kepada manusia? Ya. Karena Sabat ini ada di namanya loh batu, namanya pertama, saudara. Ya. Jadi loh batu pertama ini namanya Sabat ini ditukik. Jadi ditukik ya, jadi bukan ditulis, tapi ditukik. Ketukik itu masuk dalam. Ya. Ditukik oleh namanya jari itu Tuhan. Ya. Nama Tuhan itu ditukik juga. Nama Sabat ini juga ditukik. Hanya persoalan sekarang ini yang kita pegang kitab suci ini, nama Tuhan sudah nggak ada, sudah diganti. Tidak ada lagi nama Yahweh di sana, tidak ada. Hanya ada namanya Tuhan Guru Besar semua. Ya, tidak ada lagi. Kalau di Sabatnya masih ada, masih, saudara, ya. Di kitab suci ini ditulis namanya Sabat. Tapi kalau dia namanya, ya,
Kalau kita baca ayat 1 itu, ya, 1-2 itu, nama Tuhan tidak ada lagi Yod-He-Waw-He, tapi sudah digantikan Tuhan huruf besar semua. Sehingga saya tanya dari awal waktu saya baca kitab suci, saat ada pendeta-pendeta ini yang punya sekolah, mereka tidak bisa jawab. Hanya jawabnya tadi, kenapa itu Tuhan huruf besar semua? Mereka bilang itu nama besarnya. Kenapa T-nya saja itu nama kecilnya? Ya? Terus kalau hanya namanya T kecil itu ilah. Terus saya tanya lagi, kenapa itu Allah huruf besar semua? Terus hanya dia bingung sudah. Dia kebingungan. Ya, dia kebingungan. Ya, akhirnya dia tidak puas, dia bilang suruh sajalah lembaga kita pendesa kan gitu kan. Ya. Tapi kalau saya ditanya itu, saya tahu. Kenapa saya tahu? Saya dapat pelajaran dari mana? Dari Tuhan langsung. Ya. Apakah dari Tuhan itu saya dengar secara audible? Oh bukan. Dari isi kitab suci, saudara. Jadi setiap hari saya bicara dengan Tuhan. Ya. Setiap hari itu saya bicara dengan Tuhan, saudara. Ya. Bagaimana caranya saya bicara dengan Tuhan? Ya saya baca kitab sucinya. Ya, saya baca kitab suci. Jadi mungkin minggu depan sahabat akan datang lagi sudah 2 kali. Ya. Karena sekarang saya sudah masuk di Yeremia. Ya. Yeremia 47 loh hari ini, yang kedua kalinya dari Kejadian sampai Wahyu. Coba. Ya. Jadi tahun 2022 ini luar biasa. Ya. Sabat akan datang lagi pasti sudah 2 kali. Jadi antara tanggal 28 nanti saya sudah habiskan lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi saya tahu isinya. Siapapun engkau, ya. Jangan lo STH lah, dokter pun sahabat lawan itu bawa kitab yang sama. Jangan bawa kitab bapak gerejanya, saya nggak mau, saya nggak kenal. Ya. Bawa saja kitab yang sama yang dicetak oleh lembaga kitab Indonesia, kita pegang itu. Nah, ayolah kita adu ilmu. Saya dari dulu pun juga di sekuler juga saya suruh orang adu ilmu kok. Apalagi namanya di kerohanian ini sekali adu ilmu lagi. Apalagi kalau orang-orang bilang itu sesat dia gitu kan. Bawa kita suci di sini. Kalau hanya lo itu hanya kerocok-kerocok jangan deh. Ya. Sekarang ini tidak ada lagi saudara yang menuduskan sahabat ini. Sudah digantikan. Sahabat ini ditokek pakai jari Tuhan. Sekarang ini tidak ada lagi. Ya. Mereka menipu jemaatnya bahwa sahabat itu adalah hari pertama. Sekarang kalender kan diperbaikin kan? Ya, sudah beberapa tahun ini kalender itu sudah diperbaikin. Kalau dulu kalendernya bagaimana susunannya? Ayo. Dulu itu susunannya bagaimana? Ya. Dulu itu susunannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Jadi kelihatannya dulu itu kalau di kalendernya hari pertama itu ada di angka 7. Sekarang ini diperbaiki. Orang sudah sadar sekarang ini. Ya, banyak yang sadar akhirnya kalender sekarang disusun yang benar. Akhirnya sekarang kalender sekarang mulailah namanya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu itu namanya hari ke-7 Sabat. Ya. Kalau angkanya apa bacaannya? Angka 7 itu angkanya apa? Sepa. Kalau huruf apa? Sayin. Ya. Jadi sayin itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi G itu. G itu sayin kalau namanya abjadnya. Tapi kalau minggunya, hari-harinya apa? Pertama apa? Ahad, Senin, Selisi, Rebi'i, Kimisi, Sesi, baru namanya Sabat. Ya. Kembali ke Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu tidak ujuk saudara.
Kenapa sih Tuhan tuh menekankan, memperingatkan terus menerus supaya orang namanya menguduskan Sabat? Kalau kita tidak teliti dengan benar, dengan baik ini, kita tidak tahu. Kenapa sih Tuhan tuh menekankan kita supaya kita melakukan Sabat, saudara? Apa maksudnya Tuhan itu? Kan begitu kan? Karena Sabat ini banyak sekali, saudara, banyak sekali ditulis di dalamnya. Diperingatkan terus menerus kepada manusia itu. Jadi hukum Sabat itu tidak ringan. Hukum Sabat itu ringan atau berat? Berat sekali, itu namanya hukuman mati itu. Itu kalau yang melakukan pada Sabat saja pun itu hukuman mati. Kalau dipindahkan, misalnya dipindahkan kayak apa? Misalnya Sabatnya ini yang ditokek di Pulau Batu ini, terus dipindahkan bagaimana gitu ya? Coba, saya sudah teliti, saya mengatakan 22 tahun ini saya teliti loh kitab suci ini. Ya, tanya saja deh, lu survei di mana saja, ada nggak orang yang sampai ratusan kali ini dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak ada. Tanya saja lah, ada nggak yang 2 minggu baca kitab suci? Ya, ada nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, istri saya Ibu Ana ini, ya, Ibu Ana ini seorang pembaca loh. Ya. Dia katanya Ibu Ana itu dari SD sampai SMA katanya loncat kelas. Ibu Ana ini kan dia dari Salatiga, ya. Dia ke sekolahnya jaga pun SMA 1, favoritnya Salatiga di sana kan. Dia loncat kelas katanya ya. Coba, loh, SMA negeri kan? Oh bukan ya? Iya SMA negeri ya. Tapi nggak loncat kelas. Katanya dulu kan 3 SD itu. Oh SD ya gitu, sorry jangan gitu kan ya. Terus Ibu Ana ini kan lanjutkan kuliahnya di Undip sana ya. Jadi dia lulusan dari Undip. Ternyata Ibu Ana saya tanya ini setiap hari yang saya ajari ini dia tidak kuat. Katanya kenapa tidak kuat? Kata matanya katanya. Dia jujur saudara ya. Apalagi Ina ini kan, Ina juga orang belajar loh Ina ini. Ina juga saya tanya, kayaknya nggak mampuannya bapaknya. Ya, jadi 2 minggu loh saudara, 14 hari dari Kejadian sampai Wahyu saya baca kitab suci, sehingga saya tahu ini peringatan Tuhan ini. Ya, Sabatnya ini penting sekali, tidak boleh kalau ada yang melanggar Sabatnya dihukum mati saudara. Kalau ada orang-orang sekarang mereka abaikan Sabat, mereka pergi bekerja dan lain sebagainya, saya tidak tahu lagi nanti, ya. Dan saya tidak tahu lagi nanti pada waktu datang dia kalian dia sebagai hakim yang adil itu, saya tidak tahu lagi kayak apa itu manusianya. Karena ini banyak sekali pasal-pasal ayat-ayat masalah Sabatnya. Ingat baik-baik loh ya. Kalau kita baca namanya Yeskiel berapa pasal? 40 lah. Ya kan? Yeskiel itu ada 48 pasal. Khususnya namanya pasal 46, coba dibaca ayat pertama. Ini Yeskiel, Yeskiel terakhir pembuangan, jadi pembuangan di Babel. Jadi Yeskiel ini ada di Babel ya, bukan di Israel. Ya. Jadi Yeskiel ini ada di Babel. Beginilah firman Tuhan Yahweh, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Supaya setiap Sabat itu namanya dibuka saudara. Maksudnya itu setiap Sabat itu harus kamu hati saudara. Itu yang dimaksud di dalamnya. Nah kalau itu hari-hari lain ditutup, terus kalau kamu pergi kamu pindahkan hari lain, kira-kira gimana sih? Dibuka nggak pintu itu? Karena dia bilang tadi hari lain itu ditutup, pada hari ke-7 itu dibuka. Makanya saya mengatakan bahwa di Keluaran namanya 20 ini tidak ujug. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini itu kutipan dari namanya Kejadian apa Bapak? 2 ayat 1 sampai 3 baca coba. Sampai ke 4 lah. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yahweh Tuhan menjadikan bumi dan langit. Ternyata itu berhenti pada ketujuh itu memberkati gitu. Coba dicatat saudara gitu. Jadi hari ketujuh itu dia memberkati saudara. Ya. Berkat itu apa? Halo? Ya. Kehidupan, damai sejahtera, kesehatan, sukacita, itu namanya berkat. Kalau sekarang itu berkat di goreng saudara. Jadi sekarang itu kata berkat larinya dari mereka kekayaan saudara. Ini yang namanya sudah konyol-konyol. Banyak orang sekarang itu bukan makin pintar, makin dungu saudara. Ya. Yang mengatakan ini bukan orang-orang yang tidak sekolah, orang yang sekolah. Kata berkat kalau ke kerohaniannya larinya mereka kekayaan. Yang dimaksud itu pada hari ketujuh itu memberkati, artinya memberikan kehidupan sebenarnya saudara. Itulah sekarang ini yang digoreng ini, yang sekolah-sekolah ini. Maka saya bilang banyak orang STH dungu, maupun MTH dungu, maupun doktor juga dungu. Tahu betul-betul bahwa namanya sabatnya itu ditukik di loh batu pertama saudara. Kalau kau hancurkan namanya loh batu pertama, terus siapa jadi perantaranya? Ya. 1 Samuel 2 sana ada 25 bilang kalau engkau berdosa kepada manusia, makanya ada perantara. Tapi kalau engkau berdosa kepada Tuhan, siapa jadi perantaranya? Kalau sudah kau hancurkan namanya loh batu pertama ini, mau jadi apa? Coba mau jadi apa? Makanya saya mendengar dari dulu mereka berusaha mati-matian ini, si penyesat-penyesat ini, si pembunuh-pembunuh ini, untuk menghancurkan namanya loh batu pertama ini, saudara. Mereka mau menghancurkan saudara dari awal. Dan mereka sukseskan sampai sekarang ini kan, pengikut-pengikutnya terlalu banyak di kolong langit ini. Ya, banyak mereka menghujat namanya sabat, mereka menghujat nama Yahweh. Ya. Makanya saya sering angkat itu namanya Gracia Pelo itu. Dia bilang itu Bapak Yahweh Genderuwo. Coba ya. Itulah orang-orang yang tidak membaca kitab suci. Mereka berusaha untuk menghancurkan namanya Torah. Kalau sudah dihancurkan Taurat itu jadi apa? Mati atau hidup? Mati. Gak ada namanya pengampunan saudara. Ya. Mereka berusaha untuk menghancurkan itu. Setiap namanya kita menyebut nama Yahweh, mereka buang muka, mereka mengkerut. Lu kalau mengkerut kadang-kadang ada emosi loh saudara saya. Ada emosi di dalammu. Udah sampai ngesat tumbuk itu orangnya. Ya. Paling merengut mukanya itu yang muka marah itu kan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu pegang kitab suci yang lembaga kitab ini Nesa dinding cetak itu. Ada nama Yahweh di belakang. Tapi mereka tidak peduli saudara. Ya, misal sekarang mereka apa tidak dibaca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Apakah mereka tidak baca itu? Ya? Kenapa? Pada waktu mereka baca, kenapa ada yang menutupi gitu? Pada yang jelas-jelas itu aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1 iota, saya tidak mendikan langit dan bumi itu lenyap. Siapa yang mengatakan itu? Yahshua itu sendiri saudara. Hanya persoalannya kalau mereka pisahkan Bapa dengan anak itu jadi masalah. Ya. Maka mereka bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kalau sudah begini maka di sorga sana bisa berkelahi loh saudara. Ya. Bagaimana bapaknya dibilang kuduskan sabat, anaknya bilang pindahkan minggu ini benar nggak? Ini kan jadi kacau. Ya. Pada di dalam namanya kitab-kitab para rasul itu tidak pernah saya ketemukan bahwa sabat itu dibuang, tidak pernah. Ya. Hanya ada satu namanya Roma 14 di sana, ya, yang mengatakan itu semua hari baik. Bukan semua hari baik itu untuk memindahkan sabatnya, tidak begitu saudara. Inilah yang pendek-pendek sumbunya, otak-otaknya yang tidak beres ini, ya. Saya jamin itu manusia di dunia pun sudah gagal, apalagi surga sudah gagal juga itu. Ya. Dan lihat saja kan itu kan yang di mimbar-mimbar itu kan apa sih?
Yang mereka kerja itu kan untuk perutnya. Dia cari perpuluhan sana, perpuluhan sini, ya, ditipu orang kan untuk hidupannya. Ya. Coba kan, kalau dia mentinggalkan, dia bilang Taurat tetap berlaku, maka mata pencahariannya sudah hilang. Ya. Pasti nanti jemaatnya akan kabur. Makanya mereka bertahan mati-matian. Sekarang tuh sahabat itu nggak usah kamu mikirin, semua tuh hari baik semua. Coba. Makanya setiap kita bilang sahabat shalom gitu, pikirannya mereka arahnya ke sana hari pertama. Apakah ada dalam kitab suci? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada tulisan di dalam untuk namanya memindahkan sahabatnya, saudara. Ya. Ada ancamannya di situ. Ancamannya luar biasa beratnya. Makanya setiap sahabat itu kalau engkau mengabaikan, makanya hidupmu itu sia-sia, saudara. Ya. Banyak orang kepala batu, ada batumu masih kecil banget. Makanya saya bilang kali itu yang kepala batu yang nyulun-nyulun begitu, soal-soal mukul mau salah aja tuh kamu. Ya. Saya ada emosi loh, saya bilang. Ya. Saya dimimbarin paling tidak 50% itu saya bisa kontrol. Ya. Coba kalau dulu saya belum mengenal kebenaran itu, ada yang begitu-begitu saya beri itu orang-orang yang begitu itu, yang so-soan ya. Coba ya. Sedih loh melihat seperti itu. Coba. Ini ada tulisannya banyak sekali. Gitu. Tapi orang tidak mau merespon. Kalau mungkin di luar sana oke lah, mungkin saya tidak kenal. Tapi kalau mungkin untuk keluarga saya dan lain sebagainya, terus mereka buang muka, mereka cuek saja, wah itu sedih banget, benar sangat sedih. Sedih loh. Ya. Coba bayangkan aja, Yosua itu. Ya. Yosua itu kira-kira dibenci nggak keluarga? Ya. Ya. Sesudah dia mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, kan akhirnya dia tidak di rumah lah. Lagi dianggap sudah sesat ini. Keluarganya sendiri loh, saudara, saya teliti kitab suci ini. Ya, ibunya sendiri dan adik-adiknya sendiri pun juga tidak mengaku dia adalah Yahweh. Kalau ditanya sama saya mana pasalnya, mana ayatnya, banyak, saudara. Ya. Saya teliti kitab suci ini, saya teliti. 22 tahun, bayangkan saja, ini saya teliti namanya dari Kejadian sampai Wahyu ini, saudara. Ya. Saya dulunya tidak seperti begini, bukan. Saya ini orang pekerja, bukan saya orang pengangguran, bukan. Saya punya ilmu sekuler saya ada. Ya toh, lawan saya tiap hari mungkin sarjana itu, tapi saya tidak pernah kalah itu. Kenapa saya tidak kalah itu? Saya belajar namanya. Ilmu sekuler saya belajar. Saya tidak gagal di dunia ini, ya toh? Ya, yang saya paling sekarang saya benar-benar luar biasa. Istriku, kedua anakku, ya. Mereka mengenal kebenaran itu, saya didik dari kecil itu, saya doktrin dari kecil itu, ya. Ya, makanya kalau saya lihat mereka berdua itu susah deh saya ketemu dengan kedua anak ini. Ya. Tidak ada lagi di mereka dulu waktu. Mereka waktu hanya belajar, baca kitab suci, belajar ilmu sekuler sampai saat ini mereka ini. Ya, itulah mungkin kebanggaan saya. Ya, mungkin saya tidak punya materi apalagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi kebenaran itu tidak bisa ditukar dengan materi, saudara. Ya. Sahabatnya itu tidak bisa namanya ditukar dengan apapun juga, saudara. Sekalipun nyawa taruhannya. Ya, ya, mungkin saja orang melihat sama saya sekarang mungkin diolok kalau kamu tidak ada apa-apa. Ya, mendingan gagal di dunia ini daripada namanya gagal di surga, saudara. Mendingan kau gagal di dunia ini daripada namanya gagal di surga, saudara. Itu surga itu abadi, saudara. Ya, ingat baik-baik, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu, jangan sok tahu. Ya. Mendingan sekarang rendahkan hatimu, baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau tidak baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, makanya sia-sialah hidupmu, saudara. Sia-sialah hidupmu itu, saudara. Kau tidak punya pemahaman kebenaran itu, maka sia-sialah hidupmu. Saya mau beritahukan, saya mau peringatkan. Ya. Makanya Yesaya sendiri menulis di sana. Kalau engkau baca Yesaya 56 itu, yang masuk surga itu siapa? Yang menguduskan
Bukan saya saudara, tapi Yesaya itu adalah seorang nabi. Ditulis dari sana Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7. Baca. Ini kan amidah kita ini. Setiap sahabat pasti kita baca Yesaya 56. Baca lagi sekarang. Supaya pendengar nanti kalau ada yang mendengar itu supaya mereka mencatat, merenungkan, baca. Yang masuk dalam kerajaan surga itu siapa sebenarnya? Silakan. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala. Yang diselamatkan siapa? Yang mengasihi nama Yahweh dan namanya menguduskan Sabatnya saudara. Ketentuannya ini tidak pernah akan menganulir Tuhan itu, ya. Yang ditulis namanya Yesaya ini akan permanen sampai selama-lamanya. Siapa saja yang melanggar Sabatnya dihukum. Tinggal lu pilih sekarang perintah manusia atau perintah Tuhan. Perintah manusia katanya suruh hari pertama minggu itu. Tapi perintah Tuhan bilangnya adalah namanya Sabat saudara, ya. Ingat baik-baik di sana, kalau engkau baca di Imamat segala macam masih diperingatkan lagi. Imamat 19 ayat 20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Yahweh. Kamu harus memelihara namanya Sabat. Diulangi lagi Imamat 26 ayatnya 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Yahweh. Akulah ini Yahweh, harus kamu. Diulang-ulang saudara, diulang-ulang saudara. Ya, makanya puncaknya di sana, engkau baca puncaknya dia benar-benar dikasih ultimatum kepada manusia yang ada di kolong langit ini, siapapun dia. Dikasih ultimatum di sini orang Israel maupun orang asing. Baca di Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17, langsung ke 14. Dengarkan, simak baik-baik, itu ada ancamannya yang luar biasa. Baca. Keluaran 31 ayat 12. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. 18. Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Kalau engkau belajar kitab suci di sana, kalau engkau baca namanya Keluaran 24 itu Tuhan naik, Mose naik ke atas gunung untuk namanya terima kedua loh
batu, saudara. Kedua loh batu ada isinya, ya, ada isinya, saudara, ya, ya. Jadi hukum 1 sampai ke 4 itu, ke-4 itu namanya Sabat, itu hukum batu pertama, saudara, ya. Jadi setiap namanya hukum pertama itu bukan Moses saja yang mendengar. Jadi semua orang jutaan itu mereka mendengar suara dari gunung, saudara. Jadi 10 isi kitab suci, 10 hukum Taurat ini didengar semua orang. Akhirnya suruhlah Moses naik ke atas bukit untuk terima namanya kedua loba batu, saudara, ya. Suruh naik ke gunung itu supaya terimalah ini kedua loba. Berapa hari atas gunung? 40 hari 40 malam di atas gunung. Sehingga kalau kita baca tadi ini 12 sampai 17 diperingatkan dulu kepada Moses, peringatkan orang Israel supaya namanya menguduskan Sabat, karena Sabat itu namanya perjanjian kekal, gitu kan. Perjanjian kekal. Siapa saja yang melakukan Sabat itu, urusan Sabat itu, pada Sabat itu hukuman mati, gitu, ya. Sesudah dia mengatakan bahwa kedua loh batu ini diserahkan kepada Moses, itu ayat 18, saudara, ya kan. Jadi sebelum namanya tadi kedua loh batu ini dikasih, diperingatkan dulu oleh Moses bahwa Sabatnya itu adalah kekal, saudara. Coba bayangkan saja ini. Ini orang sekarang ini, karena mereka sekarang ini di mana-mana seluruh dunia, karena kami banyak, saudara. Kami banyak karena rumah ibadah kami namanya besar-besar. Itu rumah ibadah saja pun sampai miliaran-miliaran. Yang di mimbar juga sudah dokter-dokter. Yang membunuh Yesua itu siapa? Halo? Yang membunuh Yesua itu dokter atau bukan? Itu kalau sekarang itu namanya dokter ini, saudara. Yang benar-benar kepalanya sudah botak itu, saudara. Yang membunuh. Sekarang pembunuh juga di mimbar ini tidak tanggung-tanggung, saudara, ya. Pembunuh yang di mimbar ini sekarang juga yang punya gelar, saudara, membunuh secara rohani itu, saudara, ya, mengajarkan orang yang tidak benar, ya. Sampai namanya Sabatnya gregetan betul ini, saudara, ya, digergetan, ya. Orang-orang melakukan ini kenapa sih susah banget? Kalau engkau baca di sana, coba, kalau kau baca berurutan gitu kan, di padang pasir 40 tahun, ada saja orang namanya Sabat, dia keluar lagi, coba dihukum mati, saudara, dihukum mati, ya. Ingat baik-baik kan, ya. Yang orang yang merendahkan hati, yang sok-sokan, jangan emosi, saya bilang, gitu. Jangan kau emosi. Kalau engkau emosi itu lawan Tuhan. Tadi dia bilang Yesaya, yang masuk dalam kerajaan adalah yang menguduskan, yang menghormati, yang mencintai nama Tuhan, yang juga menguduskan Sabat, menjadikan Sabat itu hari kesenangan, ya. Kata Yesaya juga, Yesaya 58 ayatnya 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Itu yang dimaksud tadi, dia mau turunkan namanya damai sejahtera, saudara. Makanya setiap Sabat itu lula bukalah pintu lebar-lebar, karena Tuhan masuk di situ, saudara, untuk memberkati. Yang diberkati siapa? Manusia yang menguduskan Sabat, saudara, ya. Jadi di luar sana kata berkat mereka bilang kekayaannya, ya. Tapi namanya ahli kitab, ya, ahli bahasa bilangnya berkat itu adalah namanya kehidupan, sukacita, damai sejahtera. Ya, kalau orang Kristen dia tafsirkan dalam otaknya itu benarnya berkat, namanya kekayaan, saudara. Gitu. Kita kan anak raja, harus kaya. Kok Yesua datang di bumi ini
nggak bikin kerajaannya. Dia datang di bumi, dia menyamar, Yeshua, Yahweh penyelamat itu menyamar jadi manusia. Tidurnya di mana? Di gunung, di perahu-perahu. Ada bantal nggak di situ? Ada kasur nggak di situ? Ya, coba saudara. Ya. Makanya tahun 2000 itu saya belajar kitab. Saya tidak belajar kepada ahli-ahlinya yang itu, tidak. Saya belajar sendiri, saya baca sendiri, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga saya tahu kok kenapa tulisannya begini. Makanya saya mencatat yang kalau ada kesalahan saya catat, saudara. Karena saya baca berurutan, gitu. Makanya kalau saya lihat orang gitu kan, orang nggak melihat kalau saya ngomong sabat, masalah Yahweh, kalau mukanya mereka itu kayak muka-muka agak marah, pengen jitak aja. Aduh. Ya. Sabatnya itu namanya kekal, saudara. Ya. Siapa saja yang melanggar sabatnya dihukum mati, saudara. Ya. Sedangkan waktu namanya Yahweh datang di bumi ini sebagai anak manusia juga pun dia melaksanakan sabat. Luka 4 ayat 16 coba dibaca. 16 sampai 17. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dipakai Taurat atau kitab para nabi pada waktu itu? Taurat. Jadi mereka tuh pakai namanya Taurat, kitab para nabi, saudara. Tidak ada kitab apa-apa yang mereka pakai pada waktu itu. Zaman Rasul Saul juga, Rasul Saul pakai kitab apa? Pakai kitab namanya Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Taurat dan kitab para nabi. Adanya namanya apa? Injil ini 300 tahun kemudian, saudara. Ya. Itulah yang masuk dalam otak mereka yang ada sekarang ini, anak-anak sekarang ini yang masuk dalam otak mereka sekarang itu, seolah-olah zaman waktu lahir itu sudah ada namanya Matitias sampai sehingga Taurat mereka bilangnya, Bu, ini kan namanya benar-benar ini beban, gitu. Coba saudara, ya. Menurut kebiasaannya dia tiap Sabat dia masuk rumah ibadah dan dia mengajar, saudara. Coba, ya, coba, ya. Makanya zaman juga Yeremia memperingatkan bangsa ini, memperingatkan Yeremia ini, saudara ya. Yeremia ada pengikutnya bukan? Ada pengikutnya enggak? Tidak ada juga pengikut. Ya. Saingannya dia nabi-nabi palsu itu banyak enggak? Banyak sekali, saudara. Enggak ada lagi yang mau dekat namanya Yeremia, saudara. Enggak ada yang dekat. Ya. Makanya juga saya sadar juga, saya ini bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ya. Saya sadar loh. Ya. Setiap saya ngomong mereka buang muka gitu, aduh ya. Setiap saya ngomong firman Tuhan mereka alihkan tempat lain, kan begitu, coba kan yang begitu baru saya sadar juga. Ya. Yeshua sebenarnya pun apa? Mereka tidak mau mengakui ibunya maupun pada ibunya sendiri dengar suaranya. Anak dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Ya, sudah khotbah yang lalu, kan begitu. Ya, apalagi saya ini, ya, hanya tara waktu nama saya, ya. Bagaimanapun saya dari sana juga dari Sumba lah, orang kampung. Tapi saya orang kampung kan bukan kampung-kampung lah, ya. Kalau dihitung-hitung keturunan juga saya keturunan raja. Saya cucunya Raja Ubungailu, raja pertama di Loli itu. Orang mau selidiki sekarang silakan aja. Saya tidak mengada-ngada. Ya. Makanya saya ini sudah dilatih dari kecil. Saya dilatih di pertanian. Saya dilatih namanya peternakan. Kalau ilmu pertanian tahu, ilmu peternakan tahu. Bagaimana kita merawat hewan, bagaimana kita merawat kebun, sawah itu saya tahu. Ya, semua yang dikerjakan oleh bapakku itu saya tahu. Jadi saya ini bukan anak-anak sembarangan, ya. Saya belajar di ilmu sekuler, ilmu teknik di situ, ya. Saya dapat nggak dapat lah, ya. Sampai anak-anak sekolah sampai ITB lah. Ya.
Kalau kita mau ikut bicara namanya sekuler, kalau nama sekuler sudah puas, seluruh Indonesia ini sudah saya jelajahi, ya, menikmati nama hal dunia itu sudah nikmati betul-betul itu, ya. Sekarang saya mau menikmati namanya surga. Supaya kita menikmati namanya hal-hal surga itu apa yang kita lakukan? Halo? Bacalah kitab suci itu, apa yang diperintahkan di dalam, apa yang ditulis di dalam, engkau lakukan. Ya. Dah usah lu tafsir disuruh sabar, lu tafsirkan, akhirnya kalau salah tafsir, lu hari pertama. Itu akibatnya namanya tafsir tadi itu. Ya. Kalau saya ini kan secara terlek aja lah kan begitu. Lu mau terima tidak terima, ya itulah yang dia maksud di dalamnya. Yang diinginkan Tuhan seperti itu. Disuruh namanya sahabat, ikut saja sahabat. Udah nggak usah diprotes. Ya. Makanya Yeremia sendiri pun memperingatkan supaya namanya sahabat itu dijak. Yeremia 17 coba baca 21 sampai 27 dipercepat. Yeremia 17 ayat 21 sampai 27. Beginilah firman Yahweh, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat, seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Yahweh, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka, dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Yahweh. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Akhirnya apa? Menyala benar nggak api di Yerusalem? Sebelum namanya menyala api ini sudah diberitahukan, sudah diperingatkan berulang-ulang kali. Akhirnya apa? Benar-benar dibakar nggak? Yang dibangun oleh namanya Salomo yang begitu megahnya, yang luar biasa megahnya dan semua emas. Coba kalau engkau baca 1 Raja-Raja 9 di sana, ayat 1 sampai 19 sana, Salomo itu bangun namanya bait suci ini begitu megahnya. Istananya megah, bait sucinya megah, saudara. Tapi habis itu dia mengatakan, ingat Salomo, apa yang engkau bangun ini baik-baik saja, tapi jangan sampai engkau lupakan namanya Taurat. Jangan sampai engkau lupakan nama. Kalau sampai engkau lupakan namaku ini, ya, engkau lupakan Tauratku ini, maka apa yang kau bangun ini akan hancur. Tidak ada lagi satu batu pun yang terletak di batu yang lain. Ya. Ini adalah warningnya saudara. Ya. Salomo dengan namanya Yeremia ini jaraknya puluhan tahun atau ratusan tahun? Ratusan tahun saudara. Ya. Akhirnya Yeremia sendiri pun memperingatkan bangsa ini supaya namanya taat, namanya sahabatnya ini. Jangan sampai kau main-main ini masalah sahabat ini. Mereka mengabaikan. Ya. Akhirnya apa? Yang menghancurkan Yerusalem itu siapa? Nama raja siapa? Adalah Nebukadnezar. Sebelum namanya Nebukadnezar ini dihancurkan, sudah diperingatkan raja siapa yang diperingatkan? Namanya Sedekia saudara, ya. Sedekia ingat baik, mendingan tunduk sajalah sama namanya Nebukadnezar ini. Kalau engkau tidak tunduk nanti itu akan digaruk kamu, akan dibunuh kamu. Tapi Sedekia juga tidak mau kan gitu kan? Tidak mau malah melarikan diri. Akhirnya waktu melarikan diri dikejar dan
Selesai sudahlah namanya Yerusalem. Makanya ada namanya rata. Sesudah namanya Yeremia itu ada tulisan di sana namanya rata menangis, kecewa. Ya. Jadi namanya air yang sudah jatuh tidak bisa diambil, nasi yang jadi bubur. Nasi yang sudah jadi bubur tidak bisa diapa-apain, kecewa, pukul-pukul diri. Nanti diperlakukan bangsa ini yang ada di kolong langit suatu saat nanti pada waktu Yesua datang akan perlakukan seperti itu. Ya. Yang melupakan namanya, yang menginjak-injak sahabatnya, dia akan perlakukan nanti pada waktu datang kedua kali. Tidak ada lagi kompromi. Pada waktu dia jadi manusia diolok-olok, dihina, dihujat. Kalau engkau menghujat anak manusia, dia ampuni. Tapi kalau engkau hujat namanya Roh Kudus, tidak ada namanya pengampun. Sekarang dia kembali lagi jadi Roh Kudus. Dia kembali lagi ke asli. Siapa saja yang mengatakan bahwa Yahweh itu ada genderuwo, maka itu adalah namanya hukum kekal. Tidak ada pengampunnya. Dosa kekal sampai selama-lamanya. Tunggu waktunya akan dihukum bumi ini. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya Yesaya 24 di sana, coba kau baca Yesaya 24 ayatnya 5 di sana, apa katanya? Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bayangkan saja mereka mengubah namanya ketetapan ini. Ya. Mereka menginjak-injak sahabatnya. Ya. Mereka tidak mau lagi, mereka buang muka. Begitu mengeraskan hatinya di dalamnya. Makanya saya mengatakan mereka, keras hatimu tidak seperti saya. Ya. Jangan kamu keras hati. Lihat kan kakak-kakakku itu. Ada nama Mila, ada namanya Ameru, apa. Begitu keras hati mereka ini, saya nasihati. Ya. Saya nasihati mereka. Tapi mereka ngabaikan apinya. Sakit itu berhari-hari coba. Ya. Ameru itu saya peringatkan saudara. Waktu dia datang ini saya peringatkan, marilah. Saya tahu bahwa kita ini keturunan dari api. Bapakku itu keturunan api. Mamaku tuh api. Api ketemu api. Marilah kita merendahkan hati. Ikuti apa yang saya ajarkan. Ya, apakah kakakku itu mendengar? Tidak mendengar mereka ini. Ya, waktu Amamila itu, kasih tahu Amamila itu, waktu Amamila ini sudah mati, bawa pulang, sudah kata dokter sudah dibawa pulang ini, sudah dia bawa pulang aja keluarga, terima sudah ini. Ya, mereka sudah nangis, sudah siapkan kuburan. Ya, mereka sudah siapkan kuburan di mana dan lain sebagainya. Ya, makanya saya bilang kumpul semua di situ. Ya, pada waktu saya ngomong masih ada Tuhan. Ya, apakah Amamila dikasih kesempatan enggak? Dikasih kesempatan, tapi toh pun juga tidak merespon saudara. Ini Amamila kakak saya, ini sudah mau mati, sudah dokter bilang sudah bawa pulang saja deh, keluarga sudah rela saja sudah. Kan begitu kan, sudah bawa pulang, sudah tak berdaya lagi, tidak apa segala macam, tinggal tunggu namanya kapan dia mati. Apa yang terjadi? Ya? Apa yang terjadi? Ada dua orang ini yang disaksikan dengan mata kepala sendiri, itu kakakku sendiri. Ya? Pagi-pagi sekali ada telepon, pada waktu telepon itu saya mendengar, telepon, waduh kakak saya sudah meninggal. Ya, saya mau pulang sudah, kan gitu. Tapi bukan yang saya kabar meninggal itu malah apa? Amamila langsung pada waktu malam itu dia jalan sendiri kamar mandi. Bayangkan saja orang sudah koma, yang sudah tidak bergerak, tidak makan, tidak minum lagi, disuruh jalan masuk kamar mandi sendiri. Apa mereka teriak-teriak, nangis-nangis, nangis. Bapak bangun sendiri langsung ke kamar mandi sendiri, coba. Ya. Di rumahku sendiri juga ada namanya Ibu Kartika itu saudara. Ibu Kartika ini 80 tahun lebih, saya tidak kenal ibu ini. Saya mengatakan ini disaksikan semua orang. Coba. Akhirnya Ibu Kartika tuh yang benar-benar Ibu Ana ini sudah sediakan sudah nunggu setiap marah kapan matinya, sudah baju kematiannya sudah ada, sepatunya sudah taruh di situ. Akhirnya dipermalukan saudara. Dia lihat kedahsyatan Yahweh yang luar biasa itu. Waktu dia datang di bumi ini, dia bangkitkan orang mati, diperlihatkan kepada namanya siapa? Ibu Kartika. Dari situlah imanku makin bertambah. Ya? Makin bertambah saudara. Ya,
Sekalipun saya ngomong orang mau tidak dengar, silakan mau tidak dengar, tapi ada waktunya, suatu saat akan berakhir di bumi ini. Kita buktikan nanti. Banyak orang sekarang itu yang kita buktikan nanti. Kita buktikan. Tapi iman saya, Yahweh lah yang jadi manusia, titik. Sampai selama-lamanya. Kami berempat di sini. Hanya Yahweh lah satu-satu Tuhan kami, tidak ada yang lain. Sabatnya itu kekal sampai selama-lamanya, tidak ada hari lain. Ya, itulah iman namanya. Ya. Coba saudara, ya. Bagaimana Yesua datang di bumi ini? Begitu sederhananya. Dia lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Sabat dia karena dia sendiri yang perintahkan. Dia tidak pernah menganuli perkataannya, saudara, tidak pernah. Ya. Tadi kan sudah dibacakan oleh saudara Ina tadi kan, namanya Luka 4 ayat 16 tadi kan gitu kan, dia tiap sabat dia masuk rumah ibadah dan juga pakai namanya Taurat, saudara. Maupun Kisah Para Rasul 13 ayat 15 18. Kisah Para Rasul 13 ayatnya 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Coba bayangkan saja, di juga namanya Injil sana mereka pakai Sabat, tidak pernah ketemu namanya hari lain, saudara. Siapa yang bikin ini? Siapa yang memerintahkan ini, yang memindahkan Sabatnya? Ya, pada namanya Kisah Para Rasul 13 ini Yesua sudah kembali ke atas, saudara. Ya. Ini kan rasul-rasul, ada Rasul Kepa, ada namanya Rasul Saul, ya, dan rasul-rasul yang lain, saudara. Mereka pakai namanya tiap Sabat, pakai juga kitab namanya Taurat, saudara. Ya. Di mana, saudara? Kalau berdasarkan Roma tadi itu, saya tidak tahu kalau orang Jawa bilang Jumat Kliwon, orang lain bilangnya sama saja, saudara. Ya. Bukan berarti Roma itu kau sudah pindahkan. Tidak pernah ada, saudara. Tidak pernah ada. Kalau ada pun nanti Kisah Para Rasul di sana dia bilang hari pertama itu tadi, pada waktu hari pertama itu bukan bersama, itu namanya hari ini, hari Sabat. Tidak pernah ada, sudah. Yang benar kalau kita baca Kisah Para 17 ayat 2. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kebiasaan namanya Saul itu namanya di mana? Loh, yang menulis Roma itu siapa? Halo? Yang menulis Roma itu siapa? Rasul Saul, saudara. Ya. Roma bilang tadi Roma 14 ayatnya 5 sampai 6. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak bicara namanya Sabat. Bagaimana dia mau bicara Sabat tadi ini, kalau di Kisah Para Rasul 17 tadi ayat 2, menurut kebiasaannya setiap Sabat 3 hari berturut-turut ada di rumah ibadah dan mengajar, saudara. Mengajar itu pakai apa? Pakai kitab lain, kitab namanya yang mereka bilang Injil, atau namanya Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Maupun juga namanya Kisah Para 18 ayatnya 45. Dan setiap hari Sabat, Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timoteus datang dari Makedonia, Saul dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman
di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yeshua adalah Mesias. Jadi yang mereka yakinkan di sana itu yang mereka pakai kemana-mana, yang tersebar kemana-mana, tidak beritakan namanya dari apanya tadi yang mereka bilang Injil tadi. Injil benar, Yeshua adalah Injil itu sendiri, kabar-kabar baik. Kabar baik itu bahwa Yeshua sudah datang, Mesias itu sudah datang. Itu diyakinkan kepada orang-orang yang ada di luar Israel, saudara. Ya. Yang masuk dalam kepala orang-orang Kristen sekarang itu seolah-olah yang dia pakai itu namanya dari Matitia sampai Wahyu, saudara. Gitu? Ya. Ini kan akhir pelayanannya Rasul Saul. Ujunglah pelayanannya Rasul Saul, saudara. Kisah para Rasul namanya ini yang ditulis oleh namanya Luka, maupun Roma, Korintus, Tesalonika dan lain sebagainya itu ditulis juga oleh namanya Rasul Saul sejak zaman, saudara. Ya. Sejaman itu, saudara, kan begitu kan. Bukan berarti namanya kisah para Rasul baru ada namanya Tesalonika, Korintus, tidak ada. Sejak zaman, saudara, ya. Karena Luka ini bersama-sama dengan Rasul Saul, saudara, ya. Luka ini bersama-sama dengan Rasul Saul, ya. Kalau engkau belajar terus baca baru engkau sadar, ya, bahwa Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya pada waktu Rasul Saul dituding bahwa dia ini anak sekte. Kalau sekarang mereka bilang kalau orang Nasrani, Kristen terang-terangan sekarang. Ya? Oh, kami bukan Nasrani, kami tidak sama Yahudi, kami Kristen. Benar, saya setuju itu. Biarkan saja. Tapi persoalan sekarang kenapa mereka salin yang dari Sion? Itu yang saya pertanyakan kepada mereka. Kalau mereka bikin kitab lain, kita nggak usah diganggu. Persoalan sekarang mereka salin, tapi mereka ganti nama-nama Tuhan, mereka ganti namanya apa? Perintah-perintah Tuhan, apa seperti namanya hari-hari rayanya mereka ganti. Itu yang saya tuntut sama mereka. Kalau lo mau pisah-pisah sekaligus, tapi lu jangan bawa, jangan begitu caranya. Gitu? Coba kan? Kalau kita ngomong seperti itu, oh kami banyak. Lihat kan dokter-dokter kami. Ya. Coba kan mereka bangga betul. Ya. Ya. Mereka banggakan namanya Bambang Mursena. Mereka banggakan namanya siapa? Soru. Ya. Gilbert Lumodong. Kan begitu kan. Silakan saja Anda, kan begitu, nggak masalah. Ya. Tapi yang saya khotbahkan ini berdasarkan tulisan di dalam, tidak sesuai namanya tulisan resiko, saudara, dihukum, ya. Keluar dari dalam tulisan-tulisan di dalam akan dihukum, saudara, ya. Ditudingkan. Kalau kau baca namanya, coba baca Kisah Para 24 ayatnya 6. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Torah kami. Ya. Coba kan, kalau kau baca tadi apanya Kisah Para 24, 6 atau 5 coba. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dia ini seorang sekte ini yang sudah menyimpang, ya. Kalau aku baca 14 sana dia tidak terima. Saya tidak menyimpang. Tetap saja apa yang diajarkan Mose itu yang saya pegang baca. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis di dalam hukum Torah dan dalam kitab nabi-nabi. Coba banyak, karena aku mengakui semua ada namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini kan pelayannya dia sudah masuk penjara, saudara. Di mana dia menganulir namanya Taurat? Coba, di mana dia menganulir Taurat? Jelas-jelas ditarik, dia bantah semua, dia bantah. Saya bukan sekte, bukan. Ya? Saya ini pemegang namanya Taurat dan kitab para nabi. Ajaran Mose itu yang saya pegang, tidak pernah saya menolak itu. Kita tahunya dari mana? Kalau engkau mundur ke belakang sana Kisah Para Rasul 21, saudara, ya. Kalau engkau baca namanya dari 16 di sana sampai ke coba 24.
Cepat dibaca. Kisah Rasul 21 ayat 16. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Ya. Jadi ternyata itu tidak benar. Ternyata engkau memelihara